Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmasari. Saya berasal dari Prodi PGSD kelas 4B Universitas Pahlawan Tuanku Tamusai. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai mata kuliah belajar dan pembelajaran tentang rumpun pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Rumpun model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Model-model pembelajaran dalam rumpun pemrosesan informasi bertitik tolak dari prinsip-prinsip pengolahan informasi, yaitu yang merujuk pada cara-cara bagaimana manusia menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, mengenali masalah, menyusun konsep, memecahkan masalah, dan menggunakan simbol-simbol. Beberapa model pembelajaran dalam rumpun ini berhubungan dengan kemampuan pembelajaran peserta didik untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, peserta didik dalam belajar menekankan pada berpikir produktif, sedangkan beberapa model pembelajaran lainnya berhubungan dengan kemampuan intelektual secara umum, dan sebagian lagi menekankan pada konsep informasi yang berasal dari disiplin ilmu secara akademis. Adapun beberapa jenis model-model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama adalah model-model pembelajaran pengolahan informasi. Model-model pembelajaran pengolahan informasi meliputi 1. Berpikir induktif. Model ini ditunjukkan untuk pembentukan kemampuan berpikir induktif yang banyak diperlukan dalam kegiatan akademik dan diperlukan dalam kehidupan secara umum. Yang kedua, latihan inquiry. Model ini dirancang untuk melibatkan siswa dalam berpikir sebab akibat dan melatih mengajukan pertanyaan secara opik dan tepat. Yang ketiga, konsep attainment dirancang untuk mengajarkan pembentukan konsep dan untuk membantu siswa menjadi lebih efektif dalam belajar konsep atau kemampuan berpikir induktif. Yang keempat, mnemonik atau strategi mengingat dan menerima informasi. Model ini dirancang untuk membantu guru dalam menyajikan bahan pelajaran dan cara-cara membantu siswa baik secara individual maupun kooperatif dalam mempelajari informasi atau konsep. Yang kelima, perkembangan kognitif. Model ini bertujuan untuk membantu guru dalam pembentukan kemampuan berpikir atau pengembangan intelektual pada umumnya, khususnya berpikir logis. Kemampuan ini dapat diterapkan pada kehidupan sosial dan pengembangan moral. Yang keenam, advanced organizer. Model ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi dalam kapasitas untuk membentuk dan menghubungkan dengan pengetahuan baru pada struktur kognitif yang telah ada. Yang ketujuh, sineksis dirancang untuk membantu siswa berikset dalam kegiatan pemecahan masalah dan menulis untuk memperoleh pandangan baru terhadap suatu opik berdasarkan banyak hal atau dari lapangan. Rumpun model pembelajaran yang kedua yang berkaitan dengan rumpun pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah rumpun pembelajaran individual. Model-model pembelajaran pada rumpun individual ini memfokuskan pada pengembangan pribadi. Model ini menekankan pada proses dan mengorganisasi realita yang memandang manusia sebagai pembuat makna. Beberapa model yang termasuk dalam rumpun pembelajaran individual. Yang pertama, pengajaran non-direktif. Model ini menekankan pada kemitraan guru dan siswa. Guru berusaha membantu siswa memahami perannya dalam pendidikan mereka sendiri. Model ini juga menekankan pada pembentukan kemampuan belajar sendiri
untuk mencapai pemahaman dan penemuan diri sendiri sehingga terbentuk konsep diri. Yang kedua, latihan kesadaran. Model ini berguna untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas seseorang dalam mengeksplorasi dan menyadari pemahaman diri sendiri. Yang ketiga, sistem konseptual. Model ini dirancang untuk meningkatkan kompleksitas pribadi dan fleksibilitas. Yang keempat, pertemuan kelas. Model ini ditunjukkan untuk mengembangkan pemahaman dan tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok sosialnya. Rumpun model pembelajaran yang ketiga, rumpun model pembelajaran perilaku. Model-model pembelajaran pada rumpun ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku, seperti teori belajar sosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi. Model pembelajaran rumpun ini mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi, penguatan perilaku secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki. Adapun beberapa model pembelajaran pada rumpun ini, yang pertama, reinstruction. Bahan-bahan yang akan dipelajari siswa dipecah dalam unit-unit yang sederhana hingga yang kompleks. Bahan yang dipelajari siswa umumnya dipelajari secara individual melalui berbagai media. Yang kedua, slave control. Model pembelajaran ini mengandalkan pada bagaimana siswa harus berperilaku dan siswa belajar dari dampak perilaku tersebut, serta mengendalikan lingkungannya sehingga perilaku tersebut dapat produktif. Yang ketiga, learning from simulation. Dalam situasi tertentu, individu akan memodifikasi perilakunya sesuai dengan masukan yang diterima dari lingkungan. Mereka akan menata lingkungannya dan pola-pola responnya dengan masukan-masukan dari lingkungannya. Yang keempat, the condition of learning. Model ini menekankan pada hasil belajar. Apa yang diharapkan dari tugas atau fungsi instruksional guru. Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa dikemas dalam 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah menyimak, yang kedua membaca, yang ketiga berbicara, dan yang keempat menulis. Keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut menjadi landasan pembelajaran sejak SD hingga perguruan tinggi. Setiap pembelajaran diberdayakan kompetensinya untuk menguasai keempat aspek tersebut, meskipun sulit mencari orang yang menguasai keempatnya. Keterampilan berbahasa merupakan aspek kemampuan berbahasa yang menjadi sasaran tumpu pada pembelajaran bahasa. Oleh sebab itu, dalam dunia pendidikan, para pengajar terus berupaya meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran bahasa melalui pencapaian kompetensi berbahasa. Baiklah, saya akan menjelaskan 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah mendengarkan. Apa itu mendengarkan? Mendengarkan berarti memahami wacana lisan dalam kegiatan penyampaian berita, laporan, saran, pidato, wawancara, diskusi, dan pembacaan karya sastra berbentuk puisi, cerita rakyat, drama, cerpen, dan novel. Yang kedua adalah berbicara. Apa itu berbicara? Berbicara berarti menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, diskusi, bercerita, presentasi hasil penelitian, serta mengomentari pembacaan puisi dalam pementasan drama. Yang ketiga, membaca. Membaca adalah menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana tulis,
menggunakan teks non-sastra berbentuk grafik, tabel, artikel, teks pidato, serta teks sastra berbentuk puisi, hikayat, novel, biografi, dan karya sastra berbagai angkatan dan sastra Melayu klasik. Yang keempat, menulis. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Jadi menurut saya, model belajar dan rumpun model pengajaran itu sangatlah penting dalam dunia pendidikan, karena menyangkut berhasil atau tidaknya pembelajaran yang disampaikan. Oleh karena itu, bagi calon pendidik ataupun yang sudah memiliki anak didik, perlu mengetahui serta mempraktekkannya dalam proses belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum